Shalom, apa kabar? Luar biasa, aku diberkati. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oi, oi. Sukacita, 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 oi, oi. Yeay! Senang banget kita bisa berkumpul lagi melalui Sekolah Minggu Gembira online. Wah ya nih Kak, hari ini sekolah minggunya kita ngapain nih Kak? Yang pasti kita mau menari, Bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan membuat kreativitas. Nah, puji Tuhan banget ya Kak, kita masih diberikan kesehatan. Terus kita kemarin juga udah melewati masa Paskah. Terus ini kita mau menanti kenaikan Tuhan ke surga. Nah, untuk tema kali ini, sekolah minggu ini apa ya Kak? Ada bocoran sedikit nanti tentang firman-Nya yang kita akan dengarkan adalah seorang Mesias itu harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Sama kayak Paskah loh dong Kak? Iya, karena ini masih berada di masa Paskah, jadi firman-firman yang nanti akan kita dengarkan juga tidak jauh dari masa Paskah itu sendiri. Wah. Ya pasti hari ini pasti seneng ya. seru-seruan bareng ya bareng kita hari Minggu. Oh iya, kemarin juga ada yang dapat hadiah APP sama hadiah botol. Wah, botol APP sama botol itu ya? telur. Oh ya. Selamat ya. Luar biasa kreativitas teman-teman tuh. Wah, nggak ada batasnya ya Kak. Kita sampai bagus bingung. semuanya sampai bingung kita nentukan siapa yang dapat hadiah, siapa Iya. yang. Oh iya, kita lupa ngucapin apa nih? Oh iya, selamat Paskah semuanya. Paskah ya. Lanjut aja yuk Kak, yuk langsung berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena berkat-Mu kami hari ini Engkau beri kesehatan. Kami juga terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami dapat bertemu dengan kakak-kakak pendamping, meskipun hanya secara online. Terima kasih Tuhan, dalam masa pandemi ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pujian-pujian lewat kakak-kakak pendamping. Berkatilah kami selalu ya Tuhan. Semoga Engkau selalu memberkati kakak-kakak pendamping. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka.
Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini." Di hari ketiga, dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Halo anak Tuhan Yesus. Sudah melihat video hari ini kan? Video hari ini menceritakan tentang Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Di sini di dalam video itu kita diajak untuk menjadi saksi Kristus yang berani, saksi Kristus yang percaya. Nah, namun sebelumnya kita akan bersama-sama mengungkap makna atau isi dari bacaan Injil hari ini. Nah, di dalam bacaan tersebut dua murid Yesus yang merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka dan melihat secara langsung itu berlari-lari untuk berkumpul bersama kawan-kawannya untuk menceritakan pengalamannya. Kita melihat ya, tempat yang digunakan para murid Yesus untuk berkumpul itu sangat tertutup, lalu kemudian gelap. Kenapa demikian? Nah, itu karena mereka takut, karena Yesus sudah tidak bersama mereka, mereka ketakutan. Akhirnya mereka berkumpul bersama, mengunci rapat dan mengurung diri di situ. Nah, saat dua murid Yesus menceritakan pengalamannya, tiba-tiba Yesus hadir sangat mengejutkan. Yesus tiba-tiba datang berdiri di tengah-tengah mereka. Kembali lagi rasa ragu timbul di hati mereka, tidak percaya, wah ini hantu. Nah, itu yang mungkin kita juga akan katakan ketika melihat orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal tiba-tiba ada di tengah-tengah kita. Semua menjadi tidak percaya saat itu. Namun ketika Yesus sudah mengucapkan salam, damai sejahtera bagi kamu. Nah, itu membuat mereka pelan-pelan percaya.
Lalu Yesus mengatakan, ini aku, ini tubuhku berdaging dan bertulang. Kan hantu tidak bertulang, tidak berdaging. Kemudian seperti itu, dan akhirnya mereka menjadi percaya. Kemudian Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Nah, kenapa sih murid-murid Yesus ini mengurung diri? Karena mereka takut untuk mempertanggungjawabkan atau takut akan kecaman dari para ahli Taurat. Lalu kemudian ketika mereka ditinggal Yesus, mereka tuh seperti di kapal, tidak ada nahkodanya, dan tidak ada yang istilahnya mengendarai kapalnya. Bagaimana kapal ini bisa ada arahnya kalau nggak ada nahkodanya? Lalu terombang-ambing karena ombak yang besar, sehingga mereka tidak ada arahnya, mau kemana bingung. Sama halnya yang dialami oleh para murid Yesus. Tapi kenapa ya ketika mereka ketakutan mereka tidak berdoa? Kenapa mereka tidak berdoa kepada Yesus? Kenapa mereka tidak berkumpul berdoa bersama, meminta pertolongan kepada Allah? Kenapa demikian? Nah, itulah gambaran ketika orang merasakan ketakutan, ketika orang itu dalam keadaan takut, bingung. Nah, kadang lupa kalau mereka punya Tuhan yang luar biasa. Sama halnya dalam kehidupan ini, seringkali kita terbuai dengan apa yang tersedia di dunia ini. Apapun masalahnya, semua bisa dicari solusinya di zaman yang serba canggih ini. Padahal kita punya Tuhan yang luar biasa, yang terkadang seringkali kita lupakan. Karena banyak permasalahan, karena saking bingungnya, karena saking mudahnya, kita lupa kita punya Tuhan Yesus. Beberapa kali kita bersikap lebih mengandalkan diri kita, lebih percaya kepada diri sendiri daripada berdoa, meminta, dan mengandalkan Tuhan. Kita perlu melepaskan kesombongan terhadap apa yang melekat pada diri kita. Kita perlu sadari bahwa itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Ketika kasih Tuhan Dia berikan kepada kita, kita harus tahu bahwa kasih itu untuk sesama kita, bukan hanya untuk kita. Maka kita berbagi kepada sesama kita. Nah, menjadi saksi Kristus harus berani, harus juga percaya, dan juga mau berbagi kasih kepada seluruh orang-orang yang kita jumpai. Siapapun tidak boleh beli kasih. Nah, banyak sekali yang kita petik dari bacaan hari ini. Semoga kalian bisa memetik salah satunya ya, menjadi saksi Kristus yang berani, menjadi orang yang tidak boleh sombong, rajin berdoa. Ketika berdoa ya juga harus berusaha. Seperti itu, jangan sampai kita seperti kapal yang terombang-ambing nggak tahu arahnya. Di zaman yang semua serba gampang, canggih, semua serba mudah, jangan sampai kita lupa dengan Tuhan Yesus. Kita harus ingat bahwa hidup kita untuk Tuhan dan kita lakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja yang dapat Mbak Agatha sampaikan. Semoga dapat kalian ambil hal-hal positif dari bacaan hari ini. Terima kasih, berkah dalam, sampai jumpa. Halo guys, yuk kita prakarya. Hari ini kita akan membuat gambar salib. Kalian pasti tahu kan salib itu apa? Salib adalah bukti cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, hari ini kita akan buat salib nih. Kreativitaskan sekreatif mungkin ya. Dari salib Dia mati di tubuh, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib Dia mati di tubuh, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang.
salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit,
Tadi kan kita udah dengerin nih bacaan sama firman dari Mbak Agatha. Sekarang kita ngapain nih Kak? Tadi ada yang bilang gini Kak, damai sejahtera bagi kamu. Jadi siapa yang bilang kayak gitu ya? Ayo, siapa yang bilang kayak gitu? Teman-teman yang sudah mendengarkan firman tadi pasti bisa menjawab. Ayo jawab, ayo. Ya pasti Yesus kan. Jadi Yesus kalau setiap bertemu dengan bertemu dengan seseorang, pasti mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Seperti perkataan adalah doa ya Kak. Jadi Tuhan Yesus selalu mendoakan orang-orang yang dicintainya. Terus tadi Yesus bertemu dengan siapa sih Kak waktu di firman tadi? Ya, Wah, iya siapa ya? 2 orang ya Kak ya? Iya. benar, dua orang. Ya pasti 2 orang ini murid-murid Yesus. Siapakah itu? Kleopas dan salah satu murid Yesus. Nah, kenapa sih Mbak kok salah satunya itu nggak disebutin namanya? Itu karena diperumpamakan bahwa satu orang murid Yesus ini adalah nama-nama kita. Misal nih, Kleopas sama Anas, Mbak Anas, Kleopas sama Mbak Rindi, Kleopas sama Mbak Dita, Kleopas sama Mbak Yudis, seperti itu. Terus inti dari bacaannya tadi apa sih Kak? Kok tadi suruh mengatakan aku ini Yesus, aku ini bukan setan atau gimana itu Kak? Kok bingung ya? Jadi setelah Yesus itu bangkit, nah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah di sini dalam firman yang tadi telah kita dengarkan itu Yesus menampakkan diri kepada 2 murid Yesus yang salah satunya bernama Kleopas. Nah di saat Yesus menampakkan diri ternyata masih ada keraguan dari diri murid Yesus ini, sehingga Yesus mengatakan bahwa ini sendirilah aku dan aku bukan hantu seperti yang dikatakan Yesus, karena aku memiliki tulang dan daging yang bisa dipegang oleh para murid itu. Jadi kira-kira dari firman ini tadi ya Mbak, apa nih yang bisa dipetik atau nilai-nilai yang bisa diambil buat teman-teman di rumah? Apa nih Mbak Anas? Jadi gini Kak, mungkin gitu gini ya Kak. Kalau jadi murid Yesus itu jangan ada keraguan. Harus Harus percaya, nggak boleh ragu-ragu. Seperti perkataan Yesus pada saat menampakkan diri. Itu kayak bilangnya kalau nggak salah, berbahagialah orang-orang yang percaya Tidak melihat, tapi percaya. Wah, benar. Jadi walaupun kita tidak melihat Yesus itu, Kita tetap percaya. tetap percaya pada Yesus. Itu teman-teman. Wah, sekolah minggunya kita udah mau habis nih Kak ya. Benar, kita udah bernyanyi. Kita udah bernyanyi tadi, udah menari, udah dengerin firman sama bacaan, terus udah membuat kreativitas. Pasti pada buat semua kan? Oh ya, yang udah buat di rumah, Jangan lupa buat dikirim. difotoin, terus Foto, dikirim dikirim di ke grup. Sip. Biar kita juga tahu Bener. gimana sih kreativitas teman-teman yang Yap. luar biasa itu. Kita ingin tahu talenta-talenta teman-teman yang sudah dibuat. Iya, karena keaktifan kalian pasti adalah semangat kami dan kalian pasti dapat hadiah yang luar Pasti biasa hadiah pada yang saat luar Valentine. biasa. Jadi aktif ya. Yuk Kak, yuk kita tos. Udah lama nggak tos. 1, 2, 3. Bersatu dalam nama Yesus. Dadah, berkata.